Resmi, Timnas Indonesia melesat di ranking FIFA dan geser Malaysia. Vietnam terjun bebas. Ya, PSSI beberkan 2 pemain baru naturalisasi Timnas Indonesia rampung sebelum menghadapi Irak. Ya, pemain keturunan Jairo Redwood disebut tolak Suriname berpotensi dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Dan media Korea Selatan kagum melihat prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia melesat di ranking FIFA dan menggeser Malaysia. Vietnam pun terjun bebas. Dari rilis FIFA yang diperbarui pada Kamis hari ini, Indonesia sekarang berhak duduk di posisi ke-138 atau naik 8 posisi. Sebelumnya pada rilis pada bulan Februari lalu, Indonesia masih berada di posisi ke-142. Salah satu yang menjadi faktor krusial dan kemenangan beruntun atas Vietnam. Selain itu, posisi ke-138 jadi peringkat terbaik Indonesia dalam 13 tahun terakhir. Timnas Indonesia mengalami kenaikan yang drastis saat berlaga di Piala Asia 2023 lalu yang dilaksanakan pada 12 Januari sampai 10 Februari. Sukses menembus babak 16 besar, skuad Garuda naik 4 poin menuju posisi ke-142. Salah satu yang krusial adalah saat pasukan Sinteyong mengalahkan Vietnam pada babak fase grup. Tim Golden Star kembali menjadi lumbung poin untuk Indonesia pasca berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret lalu. Indonesia secara dramatis mengalahkan Vietnam dengan kemenangan 1-0 dan 0-3. Hasilnya mereka membawa pulang 15,37 dan 14,66 poin. Sementara itu, Vietnam jadi tim yang kehilangan cukup banyak poinnya. Pasca kekalahan beruntun pada bulan Maret ini, mereka turun 10 peringkat dan kehilangan 30 poin. Tim Golden Star sekaligus dinobatkan sebagai tim yang peringkatnya paling jatuh dan kehilangan poin terbanyak versi FIFA. Salah satunya akibat langsung yang terjadi adalah turunnya Philippe Rosier dari kursi pelatih kepala. Di kawasan Asia Tenggara, posisi baru Indonesia di ranking FIFA membuat mereka melewati Malaysia yang berada pada posisi 134. Selain itu, skuad Garuda dalam lajur yang tepat untuk mengejar Thailand pada peringkat ke-101. Selanjutnya, Indonesia akan kembali mengejar poin pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Ya, meski berat, kemenangan atas Irak akan menjadi ladang poin untuk Indonesia. Laga ini sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah 2 pertemuan terakhir yang mengalami kekalahan. Akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan menambah motivasi bagi semua pemain untuk memberikan hasil yang terbaik. Ya, PSSI tengah dalam proses memperkuat Timnas Indonesia dengan naturalisasi 2 pemain baru. Hal ini disampaikan oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga, meskipun ia enggan untuk menyebutkan nama kedua pemain tersebut. Dari informasi yang beredar di media sosial, 2 nama pemain yang sedang didekati akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah Kelvin Verdonk dan Ole Romeni. Ya, Kelvin Verdonk merupakan seorang pemain belakang yang saat ini bermain untuk klub Belanda yang bernama NEC Nijmegen. Sementara itu, Ole Romeni adalah seorang striker yang membela klub Belanda yang bernama FC Utrecht. Ya, kedua pemain ini menjadi incaran pelatih Timnas Indonesia Sinteyong saat melakukan kunjungan ke Belanda pada beberapa waktu yang lalu. Proses administrasi naturalisasi mereka sedang dalam tahap pengurusan oleh PSSI agar kedua pemain tersebut dapat segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Meskipun begitu, Arya Sinulinga tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses naturalisasi dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, tapi upaya ini menunjukkan komitmen PSSI untuk terus meningkatkan kualitas dan kekuatan Timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Ya, pengumuman ini juga menjadi sorotan mengingat Timnas Indonesia akan segera menghadapi 2 pertandingan penting dalam putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka dijadwalkan akan melawan Irak dan Filipina dan kehadiran pemain baru ini diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan bagi skuad Garuda. Ya, dalam proses naturalisasi kedua pemain ini diharapkan Timnas Indonesia dapat semakin kompetitif dan mampu bersaing di tingkat internasional. PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia menanti-nantikan berita lebih lanjut mengenai perkembangan ini serta harapan agar kedua pemain tersebut dapat segera merumput untuk membela merah putih. Ya, tentu saja ini menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia. Melihat dari kompetisi di Belanda, kedua pemain ini bisa segera ke Indonesia pada Mei mendatang.
Kata Arya, kehadiran dua pemain itu tentu saja bisa menambah kuat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia sedang membidik bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya mudah-mudahan bisa bagus prosesnya, karena proses naturalisasi ini kan membuat tingkat permainan timnas Indonesia semakin membaik. Saya tidak mau ngomong apakah ini Kelvin atau Ole. Kalau mereka belum sampai ke Indonesia, saya tidak akan mau ngomong. Kami nggak mau berjanji ya, karena ada proses yang harus dilewati, kata Arya. Ya, pemain asal klub Liga Inggris Crystal Palace yakni Jero Ritwell disebut menolak panggilan timnas Suriname. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pencari bakat atau scouting Suriname di Belanda yang bernama Brian Tevreden. Brian mengatakan bahwa Jero Ritwell telah menolak bermain untuk Suriname. Diketahui bahwa Jero merupakan pemain keturunan Belanda, Suriname, dan juga Indonesia. Ia pernah membela timnas Belanda sebelumnya, baik di kelompok umur sampai senior. Dengan menolak Suriname, Jero dapat memilih timnas Indonesia dengan harus menjalani proses naturalisasi sebagai WNI dulu. Meski pemain Crystal Palace tersebut pernah bermain untuk timnas senior Belanda, ia masih bisa membela timnas Indonesia kalau setuju untuk dinaturalisasi sebagai WNI. Hal itu karena terakhir kali Jero Ritwell bermain untuk Belanda pada 2015 lalu di kualifikasi Piala Eropa 2016. Untuk kasus demikian, secara regulasi FIFA bisa dilakukan pemutihan untuk dapat beralih tim nasional. Sejatinya dalam regulasi FIFA tidak diperbolehkan kalau seorang pemain sudah membela salah satu tim nasional kelompok senior ingin berpindah tim nasional lainnya. Namun tidak untuk kasus Jero Ritwell karena terakhir kali dipanggil pada 2015 silam. Jero memang sebelumnya diisukan memilih timnas Indonesia. Jero sendiri pernah mengungkapkan hal itu kepada Instagram @pemainketurunan. Pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan adanya kemungkinan ia membela timnas Indonesia. Jero sendiri merupakan pemain serba bisa, dapat bermain sampai gelandang bertahan hingga bek tengah. Di sisi lain, media Korea Selatan yang bernama Chosun kagum melihat prestasi yang sudah ditorehkan oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur usai melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Torehan apik itu berlanjut dengan catatan 2 kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kemenangan ini bukan hanya memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga mematahkan rekor tak pernah menang nyaris 2 dekade di markas The Golden Star. Shin Tae-yong mengubah sepak bola Indonesia, tulis Chosun di ringkasan artikel mereka. Chosun juga mengulas rasa cinta yang begitu besar dari supporter Indonesia untuk Shin Tae-yong. Hal itu bisa dilihat dari banner bentuk dukungan untuk mantan pelatih Korsel tersebut ketika timnas Indonesia bermain. Alasannya jelas, dukungan yang diberikan oleh Shin Tae-yong, pelatih Shin yang jadi pelatih Indonesia di tahun 2019, ini sudah membawa Indonesia lolos pertama kali ke fase gugur di Piala Asia. Dan bulan lalu mereka mengalahkan kekuatan sepak bola Asia Tenggara, Vietnam dengan 1-0 dan 3-0 dalam 2 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia berturut-turut. Chosun juga mengulas peluang timnas Indonesia yang sangat terbuka untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda hanya butuh 1 kemenangan dari 2 laga yang tersisa untuk melawan Irak dan Filipina untuk lolos ke fase selanjutnya.